Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha, dan kali ini kita akan melanjutkan untuk audio technical tutorial series. Dan di video kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang audio models. Jadi kita sudah masuk ke tahapan audio models gitu kan. Oke, mungkin sedikit tentang silabus atau overview yang pernah saya bikin. Jadi ada sedikit perubahan ya, ada sedikit perubahan. Sebelumnya itu ada 3 poin, ada model type, terus inheritance, dan fields. Nah di sini saya menambahkan satu, itu model atribut, dan saya tukar. Jadi inheritance-nya saya tukar ke terakhir, model atributnya masuk di poin kedua. Oke, itu aja mungkin untuk perubahan overview dari poin-poin teknikalnya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan tentang audio model. Sebelum kita masuk ke dalam coding, jadi teori dulu sedikit. Oke, audio models ini sebenarnya adalah sebuah table yang ada di database. Jadi kalau kita ngebayangin audio models itu berarti adalah table yang ada di database. Nah, Odoo kan menggunakan PostgreSQL nih. Jadi setiap kelas model itu akan ada di table database gitu kan. Seperti itu. Nah, terus di Odoo itu ada 3 model. Ada 3 macam model. Yang pertama ada abstrak, yang kedua transient, dan yang ketiga adalah model itu sendiri. Abstrak ini tuh kayak super class yang bisa diinherit oleh multiple class. Jadi nanti dia kayak sekaligus contohnya teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, ada kelas abstrak model yang mana itu adalah super class. Contohnya adalah kita punya kelas hewan, terus kelas A ini adalah kelas kucing, kelas B adalah kelas anjing, kelas C adalah kelas sapi gitu kan. Nah, jadi di dalam kelas hewan itu mempunyai atribut yang secara umum hewan punya. Nanti di kelas A itu akan mempunyai atribut umum tersebut, dan nanti akan dilakukan pewarisan. Di kelas A nanti akan dilakukan penambahan, yang mana tidak menambah ke kelas-kelas lain gitu kan. Seperti itu. Terus ada transient ya. Transient ini sebenarnya mirip dengan model. Jadi dia itu di store ke database. Dia akan di store ke database. Oh ya, kalau abstrak itu nggak di store ke database ya. Jadi nama tabelnya aja ada di database, tapi secara secara data dia nggak ada di database gitu kan. Jadi dia memang in memory aja, karena tujuannya juga dia adalah untuk dilakukan multiple inherit oleh banyak kelas gitu kan, oleh banyak table. Nah, kalau transient dan model ini di store ke database, tapi bedanya adalah kalau transient itu akan dihapus nanti di periode tertentu. Secara default kalau nggak salah ya, itu ada schedulernya sekitar 1 hari sekali, atau mungkin secepatnya dilakukan pembersihan gitu kan. Jadi dia di store ke database secara temporary, tapi nanti akan dilakukan auto clean atau clean up otomatis gitu kan, dengan schedulernya Odoo. Nah, kalau model ini memang dia store in database tanpa ada dihapus, kecuali kita hapus manual ya, baik itu dihapus di UI ataupun di delete from gitu kan, di SQL-nya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut dulu sedikit tentang model atribut ya. Jadi ada namanya model atribut, yang mana kelas-kelas ini mempunyai atribut yang ya cukup banyak. Di sini hanya ada beberapa, dan yang mandatory itu biasanya hanya name dan description. Jadi yang sangat umum itu biasanya underscore name dan underscore description. Name ini adalah nama table dari kelas yang akan di store ke database.
Kalau description itu ya sekedar deskripsi aja kalau model ini tuh model apa namanya gitu kan. Kayak contohnya mungkin kayak HR.employee, ya udah dia kayak human resource, atau kalau mau dipanjangin juga silahkan, atau disingkat juga gitu kan, employees gitu kan, ya itu juga nggak masalah, itu hanya deskripsi. Tapi yang biasanya dipakai itu, sering dipakai, yaitu underscore name dan underscore description. Underscore order, inherits, SQL constraint, terus termasuk di dalamnya atribut sebuah model adalah field, yang nanti akan menjadi pembahasan sendiri gitu kan terkait detail-detailnya, karena memang field ini juga mempunyai atribut itu sendiri gitu kan. Terus juga masih banyak lagi untuk atributnya, nanti sambil berjalan kita akan membahas atribut-atribut dan kegunaannya tuh untuk apa sih atribut dari setiap model gitu kan. Oke, kita langsung aja lanjut ke kode editor kesayangan kalian masing-masing. Di sini saya masih menggunakan PyCharm. Oke, sebentar. Oke, di sini saya masih menggunakan PyCharm, dan ya akan selalu menggunakan PyCharm ya, karena memang ini cukup nyaman bagi saya. Oke, saya zoom in dulu sebentar. Zoom in. Oke, saya zoom in, ini sekitar 150% lah, cukup kelihatan lah ya. Semoga jelas, harusnya sih jelas ya. Oke, kita akan fokus ke satu folder dan satu file. Jadi sesuai dengan modul yang terakhir kita buat menggunakan Odoo Scaffold, itu sudah dibuatkan template-nya, template oleh komen scaffold tersebut, dan di sini ada folder model. Terus kita ke file models.py. Teman-teman kalau mau rubah namanya juga silakan, nggak dirubah juga nggak apa-apa gitu. Nah, di atas di file sini itu sudah ada contoh yang diberikan oleh templatingnya, itu pendeklarasian kelas itu seperti apa gitu kan. Yang pertama di sini ada, mungkin ini ya coding UTF-8, ini memang harusnya seperti ini ya. Oke, kita loncat ke line ketiga. Di sini ada from Odoo import models fields API. Nah, saat ini kita baru membutuhkan models. Jadi kalau teman-teman ininya dihapus dulu juga nggak apa-apa, karena file-nya nanti belakangan. Oke, terus di sini juga sudah dikasih contoh penamaan kelas, dan kalau penamaan kelas itu sebenarnya bukan menggunakan underscore ya, tapi penyebutannya tuh kayak naming convention ya. Itu biasanya kita uncomment aja ya, uncomment kelas. Oke, kita ikutin aja nama modulnya ya, kelas Odoo, underscore-nya hapus, Odoo tutorial. Nah, untuk penamaan itu biasanya menggunakan penyebutannya tuh camel case atau apa gitu, ada naming convention-nya, saya lupa. Jadi di setiap kata awal itu kapital gitu kan. Terus kita melakukan inherit ke models.model. Oke. Terus setelah itu kita mendeklarasikan kelas ini, nama tabelnya nanti apa untuk di Postgre. Terus deskripsi table ini apa gitu kan. Nah, di sini kita uncomment juga. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk penamaan table itu kalau Odoo biasanya menggunakan separator titik, ataupun kalau mau menggunakan underscore juga langsung juga nggak masalah, karena kalau kita menggunakan titik itu nanti di database otomatis akan menjadi underscore. Tapi kalau selain titik itu tidak disarankan ya, karena Odoo itu merubah titik tersebut di replace
jadi underscore gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah table Odoo tutorial, nah ini nanti di Postgre-nya itu akan menjadi Odoo underscore tutorial, karena kalau di database-nya tetap .tutorial itu dianggapnya pemanggilan atribut dari table Odoo gitu kan, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada, kalau mau langsung kayak gini juga nggak apa-apa, jadi tetap nanti di table Postgre-nya ya teman-teman namanya ya Odoo tutorial juga gitu, Odoo underscore tutorial. Oke, kita ikutin aja naming convention Odoo-nya, nama name kelasnya itu sesuai dengan Odoo gitu kan. Selanjutnya ada description ya, kita uncomment juga. Oke, di sini description kita uncomment, kita hapus. Misal kita mau ngasih namanya itu apa ya, nggak usah pakai nama table ya, nggak usah pakai string table ya, Odoo tutorial, Odoo technical tutorial. Oke. Nah ini kalau untuk description itu ya kalimat biasa aja gitu kan, mau sepanjang apapun juga nggak masalah, cuman ya kalau bisa pendek aja, karena nanti untuk ngebacanya kalau kepanjangan juga susah gitu kan. Jadi mungkin kalau kita lihat contoh di modul lain kayak cell.order, nanti descriptionnya itu ya cell order gitu kan. Terus kalau misalnya penamaannya itu misal kita buat sebuah table Odoo, misal ada res.user gitu kan, ya kita nggak pakai resnya juga nggak apa-apa gitu, tinggal users gitu kan, seperti itu. Oke, terus untuk ini kan baru tipe yang model ya. Nah ini adalah kelas atau table yang akan di store ke database, nanti untuk recordnya itu ada di database gitu kan. Terus yang dua lagi itu juga sama, kita akan buat. Untuk yang field kita abaikan dulu, nanti di section selanjutnya, di episode selanjutnya kita akan bahas untuk atribut model yaitu field gitu kan. Oke, selanjutnya kita akan buat kelas namanya Odoo. Di sini dikasih apa namanya, dikasih suggestion, tapi kita nggak usah ikutin ya. Odoo model transient. Oke, ininya models ini adalah file ya, file yang kita import. Terus ada di dalamnya ada kelas namanya, di sini dikasih suggestion. Harusnya di kode editor lain juga ada suggestionnya ya kalau nyambung ke Odoo base-nya. Oke, kita buat transient model. Jadi yang membedakan sebenarnya hanya di inheritance kelas base-nya aja gitu kan. Kita menggunakan model transient model, atau nanti kita buat lagi satu lagi, kita duplicate aja. Oke, kita duplicate, yang ini kita kasih name dulu. Oke, udah dikasih suggestion autocomplete ternyata sama PyCharm-nya. Nah ini nggak boleh sama ya, jadi dianggapnya redeclare Odoo model transient gitu kan. Untuk penamaan kelas ini sebenarnya kalaupun sama asal beda file ya, itu nggak masalah. Yang terpenting adalah nanti di table name-nya. Kalau misalnya table name ini kita anggapannya underscore name ini adalah table name ya. Kalau table name-nya sama, itu nanti akan di replace. Nah itu yang bahaya nanti. Jadi diusahakan memang dicek dulu gitu kan, nama model ini udah ada atau belum, udah eksis atau belum di database gitu kan. Cara termudahnya ya teman-teman masuk aja nanti ke dbeaver, atau kalau ke editor PyCharm di sini ada database manajemennya, di VS Code juga ada setahu saya untuk database manajemennya langsung gitu. Seperti itu. Oke, di sini biar kelihatan rapih pakai titik ya. Terus untuk description-nya
Odoo model transient. Oke, dikasih suggestion autocomplete. Sepertinya untuk PyCharm yang terbaru ini autocomplete-nya lumayan sangat membantu ya. Jadi suggestion atau autocomplete ya, autocomplete-nya cukup membantu di PyCharm. Kalau di VS Code saya rasa belum ya. Mungkin teman-teman yang punya extension yang udah advance boleh di share lah ya. Oke, kita akan buat Odoo model abstrak. Nah, ini kita ganti ke abstrak model ya. Oke, name-nya Odoo model abstrak. Description-nya juga kita kasih Odoo model abstrak model. Oke. Jadi untuk pembuatan model di Odoo itu sebenarnya cukup simpel ya. Jadi kita hanya perlu membuat sebuah kelas. Nama kelasnya itu biasanya mengikuti kelas table yang akan kita buat gitu kan. Terus inheritnya otomatis kita mau kemana nih, kita mau ngebuat transient model, kita mau ngebuat abstrak model, atau kita mau ngebuat model itu sendiri gitu kan, model yang memang stored di database gitu, di store ke database kayak gitu teman-teman. Oke, ini mungkin hanya contoh aja nama modelnya. Di next episode kemungkinan saya ganti nama modelnya jadi biar lebih enak aja dilihatnya gitu kan, biar lebih rapi. Jadi mungkin seperti itu ya untuk cara pembuatan model baru di Odoo. Nah ya, seperti yang tadi saya bilang, untuk nama model ini itu kalau beda file itu nggak masalah, karena nanti yang akan di store itu adalah table name-nya yang di store ke database gitu kan. Jadi kalau di file yang lain ada namanya Odoo tutorial juga kelasnya, inherit ke models.model, tapi nama tabelnya beda nih. Misal di sini ada new gitu kan. Nah, dia akan melakukan pembuatan tabel baru di database Postgre-nya. Berbeda kalau teman-teman tetap menggunakan Odoo tutorial juga di file yang berbeda. Nah, itu akan dilakukan replace gitu kan. Jadi misal di Odoo yang ini atributnya udah banyak, udah anggaplah 20 atribut, 20 field. Tapi nanti di file yang selanjutnya itu biasanya kan dia tergantung kita registrasi filenya ya. Dia registrasi di keberapa gitu kan, berurutan. Nah, dia nanti kalau misalnya yang selanjutnya itu kelasnya sama, tabelnya sama, tapi atributnya berkurang, nah itu akan di replace nanti dianggapnya. Jadi yang 20 itu dianggapnya nggak ada gitu kan, dianggapnya adalah yang terbarunya, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya table name ini. Nah, nanti ada pembahasan tentang inherit, kita akan bahas di video terpisah ya. Jadi seperti itu ya untuk pembuatan model. Teman-teman tergantung mau kebutuhan table ini, table ini tuh untuk apa? Memang untuk kalau master data atau transaksi ya jelas model. Tapi kalau misalnya ternyata untuk sementara aja gitu, karena untuk sementara itu biasanya ada folder namanya wizard, walaupun ditaruh di folder model juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Nah, transient model ini biasanya digunakan untuk pop up kayak gitu kan. Terus untuk memang kebanyakan sih untuk pop up ya, kayak sebelum melakukan proses ini ada pop up apa gitu kan, ada pop up modal apa, ngelakuin proses execute. Nah, itu biasanya menggunakan transient rata-rata seperti itu. Nah, kalau abstrak ini memang yang seperti saya tadi jelaskan gitu, dia kayak super class yang nanti kelas ini itu Odoo model abstrak ini akan diinherit oleh banyak model. Jadi supaya ketika kita membuat kelas baru itu tidak mendeklarasikan hal yang sama gitu, jadi nggak berulang gitu kan. Tapi kayak contohnya mungkin di kelas ini udah punya 10 field yang umum gitu kan. Nah, di kelas lain itu kita tinggal inherit aja ke model abstrak ini,
Terus di kelas yang inheritnya ini, yang di bawahnya itu akan punya semua akses ke model abstrak ini, sekaligus dia punya nanti atribut-atributnya dia sendiri gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin nanti akan lebih jelas ketika pembahasan tentang inheritance ya. Ini pembahasan basic tentang gimana cara mendeklarasikan atau membuat models di Odoo gitu kan. Oke, kita akan coba ya, kita coba ganti namanya dulu deh. Kita ganti namanya ya, Odoo tutorial. Ini Odoo tutorial aja ya, Odoo tutorial. Mungkin nanti kita akan pakai ya sampai masuk ke access right, record rule, dan ke ke views itu kita lebih fokus ke sini ya. Walaupun nanti ini kita akan coba pakai nanti ya. Oke, ini namanya Odoo tutorial transient aja, nggak apa-apa di store ke database. Kebetulan namanya belum ada sih harusnya ya. Odoo tutorial abstract. Ini biasanya dipisah ya filenya. Jadi ini file sendiri, tapi kita gabung dulu aja. Nanti kita pisah itu juga nggak masalah. Oke, Odoo tutorial abstract. Oke, kita akan cek dulu di database. Ini harusnya belum masuk, belum ada gitu kan. Nah, untuk ngecek di database itu ada berbagai macam cara sebenarnya. Bisa lewat Odoo-nya atau lewat database manajemen gitu kan. Kita akan cek lewat database manajemen ya. Di sini saya sudah connect ke database lokal saya. Kalau teman-teman gunain PyCharm harusnya sama ya, walaupun beda versi. Dan di Beaver juga kayaknya nggak beda jauh sih. Oke, di sini ada masuk ke ini database-nya, terus ada public, ada tables ya. Di sini sudah banyak table-table yang sudah di-create waktu awal kita membuat database. Jadi sudah banyak. Kita akan masuk ke ini berurutan ya. Nah, ini belum ada nih. Ini kan I ya. I, J, K, L, M, N, O, terus dia ke R nggak, jadi Odoo-nya belum ada. Oke, kita akan coba registrasi models ini ke database gitu kan. Sebenarnya ya, table ini itu membutuhkan namanya access right sebelum ditampilkan di UI. Jadi kita akan coba registrasi dulu, kita masukin dulu ke database supaya kelihatan dulu masuk atau tidaknya di database. Oke, di sini filenya udah register ya ke init.py. Oke, ininya udah, ini kita abaikan dulu. Oke, kita akan lakukan kita kan belum install modul ya, kita akan install modul ini. Sebelumnya kita restart dulu. Oke, stop and rerun. Oke, udah jalan ya. Udah jalan, kita akan masuk ke Odoo-nya. Oke, ini kita udah masuk ke Odoo-nya. Seperti biasa kita akan debug dulu ya. Kalau untuk technical sih, itu enaknya memang mode debug ya. Teman-teman juga bisa menggunakan debug by shortcut, ada namanya extension di web yang menggunakan Chrome ya, itu ada Odoo debug, teman-teman bisa download. Coba ya, kita masuk extension, visit web store, ada namanya Odoo debug. Nah, ini udah langsung paling atas. Kita add to Chrome, add extension. Oke, kita pin ya. Ini fungsinya sama dengan yang di setting tadi ya, Active Developer Mode. Oke, modul kita kan sudah terregistrasi ya. Odoo tutorial. Nah, ini modul kita ya, Odoo tutorial. Kita akan coba install, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita activate. Oke, berhasil ya, nggak ada error. Tapi kita lihat log di Odoo-nya atau di backend. Oke, kita lihat lognya.
Oke, tadi kita udah berhasil install modulnya. Cepet banget ya, karena memang ya isinya juga belum banyak gitu kan, baru ada model saja. Nah di sini di lognya ya, di lognya itu kelihatan Odoo ngasih warning, yang mana warningnya adalah the models Odoo tutorial transient have no access rule in modul Odoo tutorial. Jadi Odoo ngasih tahu nih, ini model ini harus ada access right-nya. Nah ini nanti ada video terpisah ya terkait access right, tapi intinya itu ya, jadi harus ada access right untuk pembuatan modul, terutama untuk yang transient dan model ya. Kalau untuk abstrak sepertinya di sini nggak ada warning ya untuk Odoo. Oke, kita akan cek masuk ke database apakah modelnya masuk atau tidak ya. Oke, kita refresh dulu ya untuk databasenya. Refresh. Oke, kita cek nah oke, sorry, ternyata untuk yang abstrak ini enggak di store sama sekali ya untuk databasenya. Jadi untuk abstrak ini memang dia in memory aja, atau secara in memory ketika proses itu ada, tapi di database dia nggak di store sama sekali ya. Oke, sorry, direvisi ya. Jadi untuk yang Odoo tutorial ini, Odoo tutorial yang memang model itu ada di database dengan kolom yang ya, ini kolom default ya, ini kolom default Odoo. Kita belum tambahin atribut ID, create, write, dan iya, yang 4 field ini kita 5 field ini kita belum nambahin, tapi ini udah di free define sama Odoo gitu kan. Kita nanti akan bahas untuk field-field yang ini. Oke, 2 model sudah masuk ke database. Jadi untuk pembuatan model seperti itu ya. Jadi ada tiga tipe model yang ada di Odoo. Yang untuk transaksi atau master data memang itu yang model. Kalau yang transient ya seperti yang saya tadi jelaskan, itu biasanya untuk record sementara aja gitu kan, yang memang dibutuhkan ketika proses yang sebelum proses report, ngolah data untuk report, itu biasanya menggunakan transient. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin di next episode kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan fields atributnya juga, dan model inheritance ya. Mungkin akan banyak part-partnya, jadi nggak saya bahas satu video full 1 jam kayak install Odoo. Sepertinya itu terlalu lama ya. Jadi mungkin saya akan coba maksimalin, batasin itu kalau bisa 15 menit, tapi ya mungkin bisa paling lama 30 menit. Kalau bisa, mudah-mudahan sih bisa kurang dari 30 menit ya. Jadi mungkin sekitar range-nya tuh kayak 15 sampai 25 menit itu udah maksimal itu sih. Supaya ya teman-teman juga yang nonton juga betah gitu, nggak terlalu boring lama-lama gitu kan. Kayak gitu. Apalagi nih ngebahas tentang ngoding gitu kan, ngebahas tentang bahasa pemrograman yang ya pusing gitu kan kalau lama-lama. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya untuk di video kali ini, di episode yang ke-6 ini tentang model, pengenalan model, teorinya seperti apa, terus juga cara pembuatan model itu di Odoo seperti apa. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.